Siapa yang nggak kenal sama salah satu legenda urban paling terkenal di Jakarta, Rumah Hantu Pondok Indah? Berlokasi di kawasan elit Jakarta Selatan, rumah kosong ini jadi pusat perbincangan karena rumor angkernya. Konon, banyak yang pernah dengar suara pintu terbanting sendiri. Lihat bayangan misterius melintas di jendela. Bahkan ada yang mengaku melihat penampakan sosok wanita berambut panjang di tengah malam. Asal-usul ceritanya pun macam-macam. Ada yang bilang rumah ini jadi tempat arwah penasaran bergentayangan setelah sebuah tragedi pembunuhan. Ada juga rumor yang lebih ekstrem. Katanya siapapun yang nekat masuk tanpa izin bisa saja ditelan oleh rumah itu. Beberapa cerita bahkan mengaitkan rumah ini dengan kejadian mistis nyata, seperti orang yang meninggal saat uji nyali di sana, atau tiba-tiba muntah darah setelah keluar dari rumah. Cerita-cerita ini bikin bulu kuduk berdiri kan? Dari sekian banyak versi, ada satu cerita yang paling populer dan bahkan diangkat ke layar lebar. Kisahnya tentang seorang pria bernama Tio yang membunuh kekasihnya, Maya, yang sedang hamil. Tragisnya, Tio nggak cuma membunuh, tapi juga mengawetkan jenazah Maya untuk dijadikan semacam karya seni. Arwah Maya yang nggak tenang kemudian merasuki seorang wanita bernama Elsie untuk membalas dendam. Saat Tio kembali ke rumah itu, arwah Maya melalui Elsie pun berhasil membunuhnya. Cerita berlanjut ketika seorang dukun mencoba menolong Elsie. Akhirnya, arwah Maya keluar dari tubuh Elsie, tapi malah gantian merasuki Tio yang sudah meninggal. Dengan kekuatan arwah Maya, Tio yang sudah jadi mayat hidup itu menghancurkan karya seninya sendiri. Jenazah Maya yang diawetkan. Cerita ini, meskipun sangat dramatis, berhasil menambah aura mistis dari rumah tersebut. Tapi, tunggu dulu. Di balik semua cerita menyeramkan itu, apa sih fakta sebenarnya? Banyak saksi mata, termasuk tukang parkir yang setiap hari ada di sekitar lokasi, menegaskan kalau semua itu cuma rumor belaka. Mereka bilang nggak pernah ada kejadian aneh seperti yang diceritakan orang-orang. Jadi, kenapa rumah itu kosong dan jadi angker? Ada spekulasi yang cukup masuk akal. Isu rumah hantu ini diduga sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk menjatuhkan harga properti yang mungkin sedang dalam sengketa. Dengan menyebarkan cerita seram, tentu saja nggak akan ada yang mau beli rumah itu kan? Harganya pasti anjlok. Jadi bisa jadi ini cuma strategi bisnis yang dibumbui cerita horor. Kepopuleran kisah Rumah Hantu Pondok Indah ini semakin meledak setelah diangkat menjadi beberapa film horor. Film-film ini nggak cuma menghibur penonton yang suka cerita seram, tapi juga secara nggak langsung mengukuhkan legenda urban ini di benak masyarakat. Setiap kali ada yang menyebut Pondok Indah, salah satu hal yang terlintas pasti rumah angker ini. Pengaruhnya jelas terasa pada nilai jual rumah itu sendiri. Siapa sih yang mau tinggal di tempat yang punya reputasi angker? Akibatnya, rumah tersebut jadi sangat sulit terjual dan terus dibiarkan kosong, yang malah semakin memperkuat kesan seramnya. Ini seperti lingkaran setan, rumor bikin rumah kosong bikin rumor makin kuat. Pada Akernia, Rumah Hantu Pondok Indah adalah perpaduan sempurna antara sedikit fakta, banyak rumor, dan imajinasi publik yang liar. Entah benar-benar ada hantunya atau hanya permainan bisnis. Legenda ini sudah jadi bagian tak terpisahkan dari cerita misteri Jakarta. Kisahnya terus hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, dan mungkin akan terus jadi misteri. Gimana menurut kalian? Apakah ini murni cerita hantu atau ada konspirasi di baliknya? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.